Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Catur dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jalannya partai kedua antara Irene Karisma Sukandar melawan Bapak Dewa Kipas, di mana pada partai pertama sebelumnya Grandmaster wanita Irene Karisma Sukandar berhasil unggul 1-0 dengan memegang buah putih. Dan kali ini pada partai kedua, Irene Karisma Sukandar memegang buah hitam dan Bapak Dewa Kipas memegang buah putih. Bagaimana jalannya pertandingan pada partai kedua ini? Langsung saja kita simak review partai kedua sebagai berikut. Dan Bapak Dewa Kipas melakukan pembukaan dengan D4. Irene menjawab dengan kuda F6, kuda F3, E6 terjadi permainan Nimzo India dengan permainan setengah tertutup. E3, B6, gajah E2, gajah B7, kuda BD2. Di sini Pak Dadang selalu menerapkan permainan tertutup. Sekilas permainan ini mirip dengan mantan juara dunia Anatoly Karpov. Gajah E7, A3. Terlihat Bapak Dewa Kipas membuang tempo di sini. Seharusnya langkah yang baik yaitu C4. C5. Irene memulai membongkar titik D4. C4. Rokade pendek, pengamanan terhadap raja. Rokade pendek. D5. Mulai membongkar petak pusat. Kuda E5. Kuda BD2 atau kuda BD7. F4, mengambil inisiatif pada sayap raja. Karena dalam babak pertama Bapak Dadang atau Bapak Dewa Kipas tidak melakukan langkah yang agresif dan cenderung pasif, maka untuk mengejar ketinggalan di sini Bapak Dadang atau Bapak Dewa Kipas berusaha mengambil inisiatif. Dan benteng C8 dari Irene Karisma, gajah F3, langkah preventif dari Bapak Dewa Kipas terhadap pita D5 dan titik B7. Dan dicap oleh Irene kuda E4. B3,
berusaha mengeluarkan gajah di petak B2. Kuda DF6, gajah B2, penguasaan petak E5 dan D4 dari gajah B2 dilawan oleh gajah B7 terhadap petak D5 dan petak E4. Strategi babak tengah sangat diterapkan di sini. Kuda D2, menteri D2, dan kuda yang satunya kembali masuk menggarpu menteri D2 dengan kuda E4. Menteri D3. Di sini dengan tujuan hitam dengan melangkahkan pion F6 untuk mengusir kuda yang berada di petak E5. Sangat terlihat jelas sekali strategi dari hitam. Kedudukan masih imbang di sini. Namun jika hitam melangkahkan F6, maka dengan terpaksa hitam kembali menarik mundur dari kudanya. Petak kuat yaitu petak E5 dan E4 di sini. F6, kuda G4, menteri E8 dari Iren, benteng A ke C1, mulai mengaktifkan benteng sekaligus menguasai lajur shadow attack pada file F dan juga file C dari kedua benteng putih. Dan Iran masih berpikir di sini. Menteri G6, penguasaan file G sepenuhnya dipegang oleh menteri, juga menguasai petak E4 dan D3 di sini. H3, benteng FD8 melakukan shadow attack terhadap menteri yang berada di petak D3 dengan melakukan counter DC4, maka terjadi shadow attack di petak D3 dan D4. Raja H2 dan dijawab H5. Hanya satu langkah di sini. Kuda hanya satu langkah. Petak mundurnya yaitu di petak F2 dengan ancaman H4, disusul gajah D6. Di sini hitam sudah unggul mutlak. Namun di sini putih masih berpikir langkah apa yang akan dijalankan. Di sini mungkin putih Bapak Dewa Kipas memikirkan langkah terobosan atau langkah kombinasi. Karena hanya satu pos di sini kuda yang terancam di petak G4 dan pos satu-satunya tinggal petak F2 di sini.
Namun Bapak Dewa Kipas masih terus berpikir langkah apa yang akan diambil Bapak Dewa Kipas. Masih terus berpikir only move di sini sebenarnya. Kuda G4 ke F2 di sini. Dan F5. Langkah blunder ini. F5. Jelas langkah blunder. Gajah D3 cek. Sangat-sangat berbahaya. Di sini Iren sudah unggul posisi, juga unggul pion. Kuda F2. Gajah D6 urutan langkah yang cantik dari Iren. Dengan tujuan Menteri G3 ancaman mati di petak H2. Raja H1, Menteri G3, kuda E4, D4, putih terkena garpu terhadap menteri dan gajah. Kena satu perwira di sini. Hitam semakin unggul dan putih semakin terjepit dari materi, juga ruang gerak. Menteri D2, dan di sini tinggal penyelesaian akhir. Ingin menyelesaikan dengan segera atau menambah kemenangan materi. Kita akan menunggu langkah apa yang akan diambil oleh Iren. Dan Iren memilih untuk memakan gajah dahulu. F3, D5, Menteri H2 skak, Raja F2, Menteri G2, dan putih Bapak Dewa Kipas menyerah. Karena melihat kemungkinan jika Raja ke E1 akan disusul dengan gajah G3 skak. Dan Raja tinggal satu. Langkah ke D1 akan disusul dengan Menteri F1 skak. Dan langkah selesai. Nice dari Woman Grandmaster Indonesia. Sekian Sobat Catur semuanya tentang review partai kedua dari Iren Karisma Sukandar menghadapi Bapak Dewa Kipas. Bapak Dewa Kipas maksud saya. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.